Shalom jemaat yang terkasih yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memasuki sapaan gembala dan kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun kehidupan kami dan menolong kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita melihat orang yang bersalah di dekat kita, ataupun anak kita, orang tua kita, tetangga kita, rekan kita, apa yang biasa kita lakukan? Pasti di antara kita mau menegur mereka, mau mengingatkan agar mereka tidak jatuh di dalam kesalahan. Karena ketika mereka jatuh dalam kesalahan, mereka akan menderita di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita merasa malas atau tidak mau menegur sesama kita? Kita merasa biarkan sajalah, biarkan dia tahu rasa, biarkan dia dihukum dengan apa yang boleh ia lakukan. Pernahkah kita merasa demikian? Pernahkah kita tidak mau menasehati saudara kita, anak kita, orang tua kita, rekan kita? Pernahkah kita tidak mau menegur mereka? Saya rasa kita pernah melakukan hal itu karena kita merasa biar dia tahu rasa. Yang pertama. Yang kedua, karena saya tidak mengenal dia. Atau yang ketiga, gara-gara memang dia patut dihukum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dirasakan oleh Yunus. Ketika Yunus diminta pergi ke Niniwe untuk menegur mereka dari kesalahan mereka. Allah memang marah terhadap orang-orang di Niniwe karena kesalahannya. Tetapi Allah ingin mengampuni mereka, tetapi Yunus tidak memahami apa yang Tuhan inginkan. Yunus merasa bahwa orang-orang Niniwe harus dihukum. Dan itulah yang menyebabkan Yunus tidak mau berjalan ke sana. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menuntun Yunus untuk melihat bahwa bangsa Niniwe perlu mendengarkan teguran itu. Tapi Bapak Ibu, kita mau berlanjut di ayat pasal 1 sampai 11 yang memperlihatkan bagaimana Yunus bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul dengan ketidakmauannya menegur. Ia merasa tidak pantas orang yang tidak mengenal Allah menerima pengampunan. Tetapi berbeda dengan Allah. Cara pandang Yunus dengan Allah berbeda. Allah menginginkan semua bangsa diselamatkan, tetapi Yunus dengan egonya menahan itu semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat apa yang menjadi pergumulan Yunus, kita bisa juga melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita tidak mau menasehati, kita tidak mau menegur, tidak mau menunjukkan kasih Tuhan di tengah orang-orang banyak, maka kita sama seperti Yunus, merasa bahwa semuanya perlu Allah hukum. Tetapi Allah kita yang penuh kasih, yang selalu memberikan keselamatan, tidak mau itu. Yang menjadi tugas kita sekarang ialah bukan diam, bukan menggerutu, tetapi kita diminta untuk terus memandang kehidupan ini dengan cara pandang Allah yang ingin menyelamatkan semua umatnya. Pertanyaan yang bagi kita hari ini ialah, apakah kita sudah mau menegur dan memancarkan kasih Kristus melalui sikap kehidupan kita? Apakah kita mau menegur orang-orang yang kita rasa mereka patut dihukum? Apakah kita mau mengingatkan mereka agar mereka kembali dan terlepas dari hukuman itu? Dan yang terakhir menjadi perenungan kita, sudahkah kita menjadi penegur yang baik bagi sesama kita? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, kami telah diingatkan untuk dapat menegur orang-orang yang berada dalam kesalahan mereka. Biar kasih Tuhan terpancar dan biarlah juga orang-orang tersebut menerima dan melakukan keselamatan yang boleh Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.